Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hasan Sidik. Saya akan menjelaskan pelajaran PPKN materi bab 6 tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Makna bela negara. Dalam pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dan dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. B. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. 1. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib serta dalam upaya pembelaan negara. B. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. C. Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. D. Pasal 30 ayat 3 yang berbunyi Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pasal 30 ayat 4 yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. F. Pasal 30 ayat 5 yang berbunyi susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. C. Perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka secara sepihak, Belanda kembali masuk ke Indonesia dengan mengatasnamakan sebagai penguasa yang sah karena berhasil mengalahkan Jepang yang sebelumnya mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda. Indonesia dari Belanda yang menghadapi situasi semacam ini mengelola semangat revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Baru beberapa saat Indonesia merdeka harus kembali berperang melawan Belanda yang ingin merampas kemerdekaan Indonesia melewati beberapa episode penting yang mengombinasikan antara perang fisik dan perjuangan secara diplomasi atau perunding-undingan dalam kurun waktu setara tahun 1945 sampai 1949. 1. Perjuangan fisik mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda sebagai salah satu anggota sekutu yang memenangkan Perang Dunia II menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka menjajah Indonesia. Mereka datang dengan membentuk Netherlands Indies Civil Administration atau NICA dengan menumpang dalam Allied Forces Netherlands East Indies (AFNIL). Kedatangan Belanda dengan menumpang AFNIL mendapat perlawanan bangsa Indonesia, apalagi setelah secara terang-terangan Belanda mulai menduduki wilayah Indonesia. 2. Perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Selain melalui perjuangan fisik,
Para pahlawan bangsa pun berjuang melalui jalur diplomasi. Perjuangan melalui jalur diplomasi ini dilakukan melalui berbagai perundingan, terutama dengan Belanda. Tujuannya yakni agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lainnya yang sudah terlebih dahulu merdeka. Berikut ini beberapa perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan. A. Perjanjian Lingkarjati. B. Perjanjian Renville. C. Perundingan Royan-Royan. D. Konferensi Meja Bundar. 3. Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia terdiri atas ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi serta dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ada beberapa ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, ancaman dari dalam negeri, ancaman dari luar negeri. D. Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. 1. Upaya mengisi dan mempertahankan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 mempunyai tekad untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Upaya pembelaan negara pada dasarnya didorong oleh rasa cinta terhadap tanah air, sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta mampu menampakkan persatuan dan kesatuan, juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Berikut ini beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara dalam berbagai bidang. A. Ideologi. B. Politik dan hukum. C. Ekonomi. D. Sosial budaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.